Autan Sakura. Dengan wangi bunga sakura, lindungi kulit lembutmu dari gigitan nyamuk supaya kamu bisa fokus pada yang paling berharga. Autan, lindungi momen bersama keluarga. Essie Johnson. Halo ibu, ayah, dan adik-adik semua, selamat datang kembali di sesi Moms Talk ketiga bersama Autan. Masih dalam rangkaian acara Festival Hari Anak Kumparan Mom hari kedua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk ibu dan ayah yang masih terus setia mengikuti live Festival Hari Anak dari hari Sabtu kemarin. Semoga banyak ilmu dan insight baru yang bisa kita dapat sama-sama. Nah, di sesi Moms Talk kali ini bersama saya Yufina Novitasari kita akan membahas tema yang seru banget selama 45 menit ke depan, yaitu soal momen bonding bersama anak. Ibu dan ayah kayaknya nggak kerasa ya, kita memang sudah setahun lebih hidup di masa pandemi COVID-19. Semua aktivitas di luar ruangan tuh jadi dibatasi ya. Nggak heran kayaknya kita kerap merasa jenuh atau matgai alias mati gaya, karena semuanya harus dilakukan di rumah. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, sebenarnya ini tuh bisa jadi kesempatan untuk kita bisa lebih dekat sama keluarga ataupun sama anak-anak kita di rumah. Jadi mumpung kita lagi sering di rumah, kayaknya kita perlu cari banyak ide nih supaya waktu bersama keluarga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya bisa dilakukan dengan mendongeng. Tapi apa aja sih sebenarnya manfaat dari mendongeng? Apakah bisa untuk membangun bonding antara orang tua dan juga anak? Lalu gimana caranya supaya kegiatan mendongeng bisa seru dan juga bermakna? Semuanya akan kita bahas tuntas dalam live Moms Talk hari ini bersama Autan dengan bintang tamu yang tentunya akan memberikan banyak edukasi dan juga informasi seputar jurus bonding anti ribet lewat mendongeng. Oke. Tapi sebelum saya mengundang bintang tamu, saya mau mengingatkan ibu dan ayah dulu di rumah. Jangan lupa untuk selalu melindungi momen keluarga dengan lotion anti nyamuk Autan yang selalu bisa nih melindungi keluarga kita, ampuh lindungi keluarga dari gigitan nyamuk membandel selama 8 jam, bahkan dari nyamuk demam berdarah sekalipun. Buat ibu dan ayah yang mungkin juga punya pertanyaan, boleh banget langsung drop pertanyaannya di channel YouTube kita, karena 3 pertanyaan terpilih nanti akan ditanyakan langsung ke narasumber kita hari ini. Plus saya mau reminder juga, jadi setelah kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini, ada sesi live quiz Kahoot. Kalau sudah menyaksikan kemarin pasti tahu nih bagaimana quiz Kahoot. Jadi jangan lupa standby websitenya dari sekarang dan masuk ke website kahoot.it. Oke? Sekarang saya mau langsung saja memperkenalkan bintang tamu kita hari ini. Yang pertama ada momfluencer, entrepreneur juga, dan suka membagikan tips-tips parenting di Instagram. Ada Tanya Larasati. Hai. Yang kedua ada pegiat dongeng serta founder dari Kumpul Dongeng Surabaya, ada Mbak Inge Aryani Safitri. Halo. Apa kabar Anya dan juga Mbak Inge? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Lagi sibuk apa nih Anya dan Mbak Inge? Mungkin dari Anya dulu. Kalau aku lagi sibuk yaitu mencoba untuk terus memberikan aktivitas buat anak-anak. Karena jujur aja ini udah mulai bosan anak-anak, terus udah mulai nanyain terus, apalagi nih kita ngapain lagi nih gitu. Jadi aku sama suami lagi bener-bener muter otak banget, kira-kira kegiatan apa sih yang belum kita lakukan nih di rumah aja. Jadi memang harus kreatif ya, karena kita lagi emang sering di rumah terus. Nah, Betul. Kalau Mbak Inge lagi sibuk apa hari ini? Ya, kalau di Kumpul Dongeng, kita sekarang karena udah setahun juga kan kita nggak dongeng tatap muka sama anak-anak. Jadi teman-teman relawan Kumpul Dongeng sekarang sedang aktif membuat kegiatan-kegiatan di live Instagram, tetap berbagi cerita sama anak-anak. Dan yang terdekat kita mau buat Festival Dongeng Surabaya, tapi juga virtual, Mbak. Jadi ini sedang persiapan. Terima kasih untuk Anya dan juga Mbak Inge yang sudah bergabung di Moms Talk kita siang hari ini. Saya mau sekarang tanya dulu ke Anya. Anya, selama kita lagi sering di rumah, pernah nggak sih merasa jenuh atau justru jadi lebih happy nih karena kita jadi lebih dekat sama anak-anak dan juga keluarga?
Oke, kalau aku jujur ya Mbak, aku malahan ngerasa lebih seneng banget. Karena kan sebenarnya selama ini aku tuh punya bisnis sendiri. Nah, biasanya anak-anak itu selalu aku bawa ke kantor sebelum pandemi gitu. Jadi sebenarnya tadi itu aku juga relate banget. Tadi kan aku juga sambil dengerin ya, kalau misalnya kita tuh di rumah itu kerja udah lagi nggak seperti orang kerja. Karena di sekeliling kita tuh udah ada anak-anak gitu kan. Nah, sebenarnya itu hal kayak gitu tuh udah aku lakuin dari pertama aku jadi entrepreneur dan aku jadi seorang ibu gitu. Karena memang aku kepingin banget untuk bawa anak aku ke rumah ke kantor gitu. Jadi selama ini kalau misalnya aku di rumah aja, aku ngerasa kayak lebih senang karena aku bener-bener bisa ngelihat perkembangan mereka setiap menitnya, setiap detiknya gitu. Jadi tidak ada yang miss gitu. Jadi makanya aku happy banget. Aku lebih happy banget sih sekarang di rumah aja, jadi nggak ada yang ketinggalan momennya. Anya lebih happy, jadi memang lebih bonding juga ya sama anak-anak di rumah ya Anya ya? Betul, jadi aku udah jadi ngerasa lebih bonding banget dan aku ngerasa kita semua tuh sebagai keluarga jadi lebih mengenal satu sama lain gitu. Yes, ini juga nih yang jadi fokus utama pembahasan kita hari ini. Kalau menurut Anya sebagai orang tua, kenapa sih kita harus punya bonding yang baik nih sama anak-anak di rumah? Kalau menurut aku, kenapa harus memiliki bonding sama anak-anak di rumah? Karena aku benar-benar memegang banget konsep yang namanya asah, asih, dan asuh. Nah, kalau asuh itu kan sebenarnya kita sebagai orang tua itu mendukung mereka dengan cara memberikan nutrisi yang baik gitu ya. Dan kalau misalnya asih, itu sebenarnya kebutuhan emosional mereka gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus benar-benar membuild komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah asuh, kayak kita itu mendukung stimulasi. Jadi setiap harinya tuh kita memberikan pendidikan yang baik, memberikan pelajaran yang baik juga gitu buat mereka. Dan ternyata ini kan sebenarnya aku udah kenal asa asuh ini udah cukup lama ya Mbak, dan ini baru aku terapkan banget sih selama pandemi ini gitu. Karena biasanya selama ini tuh aku ngerasa oh ya udah kalau misalnya bonding gitu kita masih kayak nemenin anak-anak main, tapi kadang-kadang pikiran kita tuh nggak ada di situ gitu. Jadi ternyata kalau misalnya bonding itu kita benar-benar ada di situ juga dengan kita ngobrol sama anak-anak, kita nemenin dia main, tapi jiwa kita tuh juga hadir di situ juga. Kita membuat hubungan kita tuh jauh lebih dekat lagi sama anak-anak. Sepakat, jadi memang kalau nemenin anak main bukan fisiknya aja tapi jiwanya juga harus ini ya, harus jadi satu gitu sama anak-anak. Nah sekarang saya mau ke Mbak Inge. Mbak Inge, banyak mungkin orang tua yang belum tahu nih kalau mendongeng adalah salah satu cara yang tepat atau istilahnya jurus anti ribet lah gitu ya untuk bonding bersama anak. Nah sebenarnya apa sih Mbak Inge kaitannya antara kegiatan mendongeng dengan bonding itu sendiri? Apa benar nih Mbak Inge mendongeng itu memang bisa secara signifikan meningkatkan bonding antara orang tua dan juga anak? Iya, benar sekali sih Mbak. Jadi kuncinya bonding itu kan komunikasi ya. Sementara ketika kita mendongeng itu kita sedang membangun komunikasi, dan komunikasinya pasti kalau kita mendongeng itu sebuah komunikasi yang menyenangkan, suasananya menyenangkan, terus anak-anak juga kita menciptakan pengalaman bersama yang sama-sama menyenangkan. Kemudian tadi seperti Mbak Anya sampaikan, ketika kita ngobrol itu kita menghadirkan semua. Kalau kita dongeng, kita pasti sudah mempersiapkan nih mau dongeng apa atau mau ngobrol apa. Ketika kita punya waktu mendongeng untuk anak-anak, itu pastinya saat kita mendongeng itu adalah benar-benar momen spesial di mana bunda atau ayah itu memang waktunya lagi buat kita nih anak-anak gitu. Jadi anak-anak akan merasa, wah ini waktu spesialku sama ayah sama bunda ketika mendongeng. Itu kenapa dongeng itu baik sekali untuk bisa mempererat bonding. Dan itu sebenarnya sederhana karena dongeng itu sesederhana kita berkomunikasi, kita ngobrol sama anak. Yes, jadi memang benar ya Mbak Inga ya, cara yang paling sederhana banget untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan juga anak. Nah aku mau kembali ke Anya. Anya suka juga nggak sih membacakan dongeng nih atau bedtime story sama anak-anak? Alasannya kenapa sih kalau suka juga melakukan hal itu? Kebetulan aku suka banget dan suamiku membacakan bedtime story sama anak-anak, belajar dari pengalaman waktu masih kecil suamiku.
Jadi aku ngelakuin itu justru karena waktu aku masih kecil, aku tidak mendapatkan momen tersebut sama kedua orang tuaku. Akhirnya ketika aku menikah dan ternyata suamiku itu punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur itu selalu dibacakan dongeng sama orang tuanya. Nah, ternyata hal seperti itu menarik banget menurut aku, dan tadi memang aku ngerasain banget komunikasi aku sama anak-anak itu menjadi jauh lebih lancar dan ikatan kita satu sama lain tuh semakin erat gitu. Jadi ternyata mendongeng itu tuh bukan sekedar membacakan cerita aja, karena kita benar-benar kadang-kadang kita menjadi peran yang memang ibaratnya tuh dongeng yang cerita yang lagi kita bacakan gitu. Jadi memang ada emosi yang akan kita timbulkan dan anak-anak juga jadi membaca emosi kita. Jadi menurut aku itu suatu hal yang fun sekali sih dan ternyata bermanfaat. Jadi meningkatkan komunikasi kita juga ya sama anak-anak. Nah, tapi gini Mbak Inge, gimana sih, mungkin ini pertanyaannya banyak orang tua juga nih Mbak Inge di luar sana, bagaimana caranya agar sesi mendongeng kita itu bisa lebih istilahnya bermakna gitu, karena saya yakin di luar sana mungkin banyak orang tua nih yang sudah mulai bonding sama anak-anak lewat kegiatan mendongeng, tapi sebenarnya masih ragu, ini tuh sudah tersampaikan dengan baik atau belum ya. Plus kadang orang tua, termasuk saya nih Mbak Inga, kadang tuh kalau dongeng ke anak tuh masih, aduh belum pede nih, atau kayaknya anak bisa menangkap maksudnya dengan baik atau belum ya, kayak gitu Mbak Inga. Mungkin kalau dari Mbak Inga sendiri ada nggak sih Mbak kiat-kiatnya agar orang tua itu lebih mau memulai dan dapat menyampaikan dongeng dengan tepat untuk anak-anak? Iya. Sepertinya gini, kita mulainya dari tujuannya dulu. Kita tujuannya mendongeng itu untuk apa? Tujuannya mendongeng itu menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Jadi ya nggak usah mikirin dulu, ini nanti dongengnya bermanfaat nggak ya? Aduh, aku bisa menyampaikan pesan moral dengan... Nggak usah, bersenang-senang aja dulu tujuannya. Ketika kita bersenang-senang dengan anak, mau tidak mau di dalam dongeng itu pasti akan tercakup pesan-pesan baik. Dan ketika anak senang, pesan-pesan baik itu akan bisa diterima pasti dengan senang hati. Jadi jangan terlalu berat memikirkan pesan moral apa nih yang mau aku sampaikan ketika mendongeng. Nggak usah berat dengan itu dulu, tapi lakukan aja dulu untuk tujuan bersenang-senang. Dan pasti ketika saat bersenang-senang itu akan ada nilai-nilai baik yang bisa diterima anak. Dan apalagi kalau kita mendongengnya interaksi dengan anak, tanya jawab, itu kan pasti menstimulasi juga kemampuan berpikirnya, dan yang pasti mengeratkan bonding tadi. Tadi diceritain kalau misalkan lagi tidur, mau tidur bareng nih, kita dongeng, terus dongengnya nggak selesai, kita ketiduran duluan. Banyak mama-mama yang bilang seperti itu. Tapi ketika saya sering seperti itu. Jadi misalkan lagi tidur, anaknya udah mau tidur, saya cerita, terus sayanya ngantuk, terus ceritanya jadi ngelantur gitu, terus anak saya bangunin, Bunda bukan gitu ceritanya. Terus kita ketawa bareng. Hanya sesederhana itu aja sudah bisa menciptakan memori yang menyenangkan untuk anak-anak, dan itu penting banget untuk terciptanya bonding. Aduh Mbak Inge, ini aku juga kayak gitu tuh kalau dongengin anak, kadang anaknya belum tidur, aku yang ketiduran duluan ya. Jadi memang kalau mau mendongeng sama anak, enjoy aja, jangan terbebani dulu. Betul. Ya Mbak Inge, aduh gimana, jadi enjoy aja, nikmati momennya. Insightful banget penjelasan dari Mbak Inge soal cara mendongeng ke anak. Mbak Inge, tapi apalagi nih Mbak yang harus diperhatikan orang tua atau disiapkan ketika mau mendongeng ke anak, supaya momen mendongengnya bisa jadi lebih bermakna nih Mbak Inge? Ya, kalau saya sih yang paling utama adalah kondisi orang tua. Anak dan ibunya atau orang tuanya itu harus sama-sama dalam kondisi yang rileks. Jadi jangan kita lagi capek, lagi banyak pikiran, terus kita dongeng sama anak. Ciptakan suasana yang menyenangkan ketika kita mau mendongeng. Misalkan kalau di rumah nih, rumahnya masih berantakan, terus kita ayo dongeng kan gak nyaman juga ya. Kalau misalkan rumah masih berantakan kita dongeng, mungkin dirapikan dulu. Itu kenapa dongeng sebelum tidur tuh disarankan, karena pada saat mau tidur kita pasti sudah dalam kondisi yang sudah siap beristirahat, kondisi tubuh kita juga sudah rileks, dan kamar juga pasti sudah dirapihkan kalau kita mau tidur gitu. Dan pastikan, kan nggak lucu juga, saya pernah juga ngalamin ketika saya dongeng gitu, terus anak saya malah sibuk garuk-garuk gitu, garukin dah sebelah sini, garukin sebelah sini gitu ya. Jadi itu benar-benar kita siapkan bagaimana caranya supaya ketika kita mendongeng itu suasananya sudah aman dari berbagai macam distraksi gitu. Yes, benar banget, sesederhana ruangan sudah nyaman atau belum, itu memang bisa mempengaruhi mood dan juga fokus anak serta orang tua ya Mbak Inge. Tadi juga Betul. Mbak Inge sudah menyebutkan kalau yang terpenting itu
itu kita harus dalam kondisi yang nyaman dan bersih. Benar begitu ya Mbak Inge ya? Benar, benar. Yes, oke. Sekarang aku mau balik tanya ke Anya. Yes. Kalau Anya Gimana, Mbak? sendiri ya, kalau Anya sendiri biasanya sebelum momen mendongeng sama anak, apa sih yang biasanya dilakukan? Apa kayak tadi kata Mbak Inge bersih-bersih rumah dulu, atau mungkin wajib makan atau mandi dulu, atau biasanya ngelakuin apa dulu sebelum mendongeng ke anak? Oke, karena memang biasanya kita lakukan itu mendongeng itu sebelum mereka tidur. Jadi anak-anak aku itu memang karena sudah terbiasa dari kecil, dari bayi, selalu dibacain buku cerita atau dongeng. Jadi sebelum dia tidur itu memang harus didongengin. Jadi kalau misalnya nggak didongengin, mereka nggak bisa tidur gitu. Jadi hal yang paling utama adalah sama kayak si Mbak Inge yang juga bilang gitu. Aku harus membuat lingkungan yang nyaman karena setelah itu mereka akan langsung tidur. Dan yang pasti mereka itu harus kenyang dulu, harus makan dulu. Setelah itu biasanya mandi. Dan jangan lupa pakai perabotan buat menghindari nyamuk. Karena kan rumah aku tuh banyak banget pohonnya ya Mbak. Jadi memang bahaya banget ya buat anak-anak, dan apalagi nggak boleh anak-anak tuh sampai kayak keganggu karena biasanya mereka kan konsentrasi ya untuk ngedengerin kita mendongeng gitu. Jadi biasanya mereka tuh harus nyaman dulu, dan biasanya ruangan kamar itu agak cenderung lebih dingin mereka sukanya. Gitu. Aku setuju banget. Jadi memang orang tua tuh harus lebih aware, karena kalau kita memaksakan bonding atau mendongeng di saat kita juga lagi capek, moodnya lagi jelek, pasti hasilnya juga nggak akan maksimal ya. Plus tadi Mbak Inge dan Anya juga sudah menekankan kalau lingkungan rumah pokoknya harus nyaman dulu, harus bersih dulu, nggak ada nyamuk atau serangga pengganggu, agar keluarga nih terlindungi dan kegiatan bonding kita seperti mendongeng bisa lebih bermakna bersama anak. Nah, ngomongin soal kebersihan lingkungan rumah serta perlindungan dari nyamuk-nyamuk nakal, saya punya rekomendasinya nih buat ibu dan ayah semua di rumah agar sesi bonding bersama anak jadi semakin bermakna. Yakni dengan varian lotion anti nyamuk dari Autan. Pastinya ibu dan ayah juga sudah nggak asing lagi ya sama yang satu ini. Yes, lotion anti nyamuk Autan ampuh lindungi momen berharga keluarga dari gigitan nyamuk. Bahkan nyamuk demam berdarah sekalipun hingga 8 jam. Pilihan variannya juga banyak, bisa banget disesuaikan sama kebutuhan orang tua dan juga anak di rumah. Ada Autan Sakura untuk lindungi kulit lembut ibu dari gigitan nyamuk dengan wangi sakura yang harum. Nah, kalau ibu dan ayah sukanya wangi bunga-bunga atau bunga-bungaan, bisa juga coba varian Autan Floral and Protect. Plus Autan juga punya varian Autan Care and Protect dengan wangi manis apel dan jeruk untuk melindungi momen bermain dan belajar anak di rumah dari gigitan nyamuk. Dan gak ketinggalan untuk perlindungan dari nyamuk-nyamuk nakal di malam hari, Autan juga punya varian Autan All Night dengan wangi lavender. Semuanya itu varian lotion anti nyamuk Autan sudah tersedia di e-commerce atau supermarket terdekat. Jadi ibu dan ayah bisa langsung cus meluncur untuk beli sekarang. Oke, seperti biasa nih, saya sudah punya beberapa pertanyaan terpilih dari penonton live kita hari ini yang akan berkesempatan dijawab langsung oleh Anya dan juga Mbak Inge. Oke, siap-siap Mbak Anya dan juga Mbak Inge, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Dalin Nadi Fatu Zahro untuk Mbak Inge. Katanya bagaimana sih pemilihan dongeng yang tepat untuk anak nih Mbak Inge, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus? Oke. Sebenarnya kalau pemilihan dongeng itu kita benar-benar harus tahu dulu anaknya. Kita memilih cerita itu, kita lihat kesukaan anaknya apa. Terutama untuk anak berkebutuhan khusus kan dia pasti punya juga, biasanya anak berkebutuhan khusus itu punya salah satu sesuatu yang sangat favorit. Nah mungkin kita bisa mulai masuk dari situ. Saya juga nggak tahu karena berkebutuhan khusus ini kan banyak ya, kebutuhan khususnya apa, jadi itu tergantung banget dengan kebutuhan khususnya apa, tetapi semua harus kita lihat dari anaknya seperti apa, kita lihat anaknya senang apa, terus apakah dia suka boneka, kan ada juga anak yang nggak suka boneka, mungkin kalau pakai anaknya suka boneka, biasanya anak berkebutuhan khusus itu senang kalau diceritakan dengan alat peraga. Atau anaknya suka nyanyi, mungkin kita dongengnya bisa sambil nyanyi. Jadi benar-benar kita fokus pada anak, ini anaknya senang apa, dan cari cerita yang sesuai dengan range usianya.
begitu. Oke, jadi kita harus paham dulu anak sukanya seperti apa dan kita ikutin ya Mbak Inga ya. Betul. Semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Ayu Afriliani untuk Anya. Pertanyaannya, Mam Anya, gimana sih caranya buat anak suka mendengarkan dongeng? Karena anak aku lebih suka nonton di gadget. Kalau diajak dongeng dia justru bete. Gimana nih Mam Anya katanya? Oke. Sama ya kayak Mbak Inge tadi. Yang penting harus tahu dulu anaknya itu sukanya apa. Jadi kalau misalnya memang dia sukanya nonton di YouTube gitu, nonton video, pasti kan ada tontonan yang memang sering banget ditonton. Misalnya kayak tentang transportasi atau misalnya tentang hewan gitu. Jadi harus tahu dulu kesukaan anak. Nah, setelah itu jurus jitu aku adalah ajak anak untuk memilih bukunya yang mereka mau. Jadi emang pilihan mereka gitu. Jadi kita biasanya kalau aku kasih beberapa alternatif yang memang sudah aku kurasi sendiri, dan nanti aku tinggal minta sama anak aku sendiri untuk pilih nih mau buku yang mana. Nah, setelah itu kalau misalnya dia sudah suka dengan temanya, itu aku jamin deh dia pasti mau deh ngedengerin. Jadi harus sesuaikan juga nih anak suka nonton gadget apa sih, dongengnya juga bisa kita sesuaikan ya dari kesukaan ya, anak. jadi sesuaikan sama memang yang memang lagi dia sukai gitu, betul. Oke, terima kasih Anya, semoga ini menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir dari Delisa Artami untuk Mbak Inge. Pertanyaannya, Mbak, apakah dari kita hamil, anak sudah bisa didengarkan atau dibacakan dongeng untuk menciptakan bonding sejak di dalam kandungan? Silahkan Mbak Inge. Iya, itu sudah banyak penelitiannya Mbak, kalau ketika anak di dalam kandungan, fungsi yang pertama kali berfungsi adalah pendengarannya. Jadi kita boleh bahkan bisa dan sebaiknya dilakukan membacakan buku ketika anak kita masih di dalam kandungan. Dan gak hanya membacakan buku sebenarnya, anak terbiasa mendengarkan suara kita. Misalkan kita lagi ngapain aja, ngajak ngobrol aja, mama sekarang lagi masak ini loh deh gitu. Itu bisa menstimulasi, dan kejadiannya sering ketika anaknya sudah lahir dan dia terbiasa dibacakan buku sejak dalam kandungan. Banyak teman-teman yang penggiat read aloud membacakan buku kepada anak ini, ketika anaknya lahir memang ekspresi, cara dia merespon itu jauh lebih cepat dibanding anak-anak seusianya yang tidak terbiasa dibacakan buku sejak dini. Mungkin seperti anak-anaknya Mbak Anya juga, karena sejak kecil sudah dibacakan buku, kecintaannya sama buku pasti jauh di atas rata-rata anak-anak seusia mereka gitu. Jadi itu bisa banget dan perlu dilakukan. Jadi banyak sekali ya Mbak Inga ya manfaatnya anak sudah kita biasakan didongengin sejak dalam kandungan. Ini mohon maaf karena keterbatasan durasi, jadi belum bisa nih semuanya kita bacakan. Buat ibu dan ayah tapi yang masih punya pertanyaan mungkin seputar bonding ataupun mendongeng, bisa langsung aja buka halamannya Kumparan Mam, karena di situ ada banyak sekali informasi dan tips-tips seputar parenting yang pastinya selalu akurat dan juga up to date. Oke, untuk Mbak Anya dan juga Mbak Inge, saya izin hold dulu sebentar ya percakapan kita. Oke, Mbak. Karena ini waktunya bagi-bagi hadiah nih untuk ibu, ayah, dan juga penonton di rumah, yaitu sesi kuis interaktif Kahoot. Akan ada 5 pertanyaan kuis pilihan ganda yang super gampang. Kalau tadi ibu dan ayah menyaksikan obrolannya pasti tahu nih semua jawabannya. Oke, langsung aja dulu dibuka websitenya kahoot.it dari smartphone-nya masing-masing. Sudah? Nah, pemenang utama di kuis Kahoot kali ini berhak mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan paket produk spesial dari Autan. Plus untuk juara kedua dan juga ketiga masing-masing juga akan mendapatkan hadiah paket produk spesial dari Autan. Sudah bergabung, sudah 100-an lebih ya saya cek. Mekanisme ikutan kuisnya gampang banget. Ibu dan ayah tinggal buka website kahoot.it dari browser smartphone-nya masing-masing. Lalu masukkan kode game yang nanti akan saya sebutkan. Plus tulis nama lengkapnya sesuai identitas diri di KTP. Jadi harus sesuai dengan KTP, jangan nama-nama yang lain, harus sesuai pokoknya ya. Oke, ayah dan ibu di rumah sudah masuk ke website kahoot.it. Saya sebutkan ya kodenya untuk join ke kuis kita kali ini. Kodenya adalah 2241668. Sekali lagi disimak,
Kodenya adalah 2241668. Oke, masukin nih langsung kodenya dan tulis nama lengkapnya sesuai dengan identitas diri di KTP. Jawabannya selain harus tepat, ini harus cepat juga. Jadi bisa keluar jadi pemenang utama. Oke? Saya lihat sudah 200-an ya yang bergabung. Kita masih tunggu. Oke? Sip. Kita mulai ya kuisnya saat ini. Oke, simak di layar gadgetnya masing-masing. Pertanyaannya akan muncul di layar handphone masing-masing. Waktunya hanya 10 detik. Jadi harus cepet-cepetan nih Ibu dan Ayah. Oke, ini pertanyaannya gampang ya. Apa manfaat dari autan sakura? Langsung dijawab saja 10 detik. Yes, sudah? Ini yang memimpin Dimas Chandra. Kita next dulu ke pertanyaan kedua, disimak di layar gadgetnya masing-masing. Waktunya hanya 10 detik, ayo jadi harus cepetan-cepetan untuk keluar jadi pemenang utama. Yes, tada! Oke, itu dia pertanyaan kedua, kita siap-siap ke pertanyaan ketiga. Simak baik-baik di layar gadgetnya, waktunya 10 detik saja. Jadi harus cepet-cepetan nih, jempolnya harus harus cepet-cepetan ya. Yes, sudah selesai? Oke, masih Dimas Chandra yang memimpin di posisi pertama. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan keempat. Silahkan disimak di layar gadget masing-masing, waktunya 10 detik saja. Jadi harus cepet-cepetan ya Ibu dan Ayah. Oke. Masih, masih bergeser nih urutan-urutannya. Ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan penentu. Siapakah yang akan jadi pemenang? Fokus ya di layar gadgetnya Ibu dan Ayah, waktunya 10 detik saja. Silahkan disimak di layar gadgetnya masing-masing. Hadiahnya lumayan banget, ada voucher belanja Rp500.000 untuk Ibu dan Ayah, plus ada paket produk spesial dari Autan. Ini saya masih terbawa ininya nih, keramaian di kuis sebelumnya. Itu dia 3 pemenang kita. Oke. Di posisi ketiga ada Randi Daniswara. Di posisi kedua ada Hastin Alf Adalia. Dan di posisi pertama ada Adiska Perdani. Congrats, selamat sekali lagi. Kepada pemenang pertama, selamat kamu mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan paket produk spesial dari Autan. Untuk pemenang kedua dan juga pemenang ketiga, selamat. Kalian masing-masing juga berhasil memenangkan paket produk spesial dari Autan. Nah, untuk klaim hadiahnya jangan lupa DM admin Kumparan Mom di Instagram dan pastikan menyertakan screen capture skor Kahootnya serta foto KTP-nya. Oke. Tidak terasa ya, sudah 40 menit nih kita berbincang seru di sesi pertama Moms Talk hari ini. Senang sekali membahas bagaimana sih dongeng bisa membangun bonding dengan anak sekaligus membuat momen kebersamaan keluarga jadi lebih bermakna. Dan gak ketinggalan, untuk mendukung momen bonding ibu dan ayah bersama si kecil supaya makin fokus, nyaman, dan jauh dari gangguan nyamuk-nyamuk nakal, ibu dan ayah bisa banget untuk langsung cobain berbagai macam varian lotion anti nyamuk dari Autan. Ampuh lindungi momen berharga keluarga dari gigitan nyamuk, bahkan nyamuk demam berdarah hingga 8 jam. Pilihan variannya juga banyak, bisa disesuaikan sama kebutuhan orang tua dan juga anak di rumah. Ada Autan Sakura untuk melindungi kulit lembut ibu dari gigitan nyamuk dengan wangi sakura yang harum. Nah, kalau ibu dan ayah sukanya wangi bunga-bunga, bisa juga coba varian Floral and Protect. Autan juga punya varian Autan Care and Protect dengan wangi manis apel dan jeruk untuk melindungi momen bermain dan belajar anak di rumah dari gigitan nyamuk. Gak ketinggalan, untuk perlindungan dari nyamuk nakal di malam hari,
Autan juga punya Autan All Night dengan wangi lavender. Oke, semua varian Autan sudah tersedia di e-commerce dan supermarket terdekat. Jadi ibu dan ayah bisa langsung cus meluncur beli untuk melindungi momen bonding bersama keluarga di rumah agar semakin bermakna. Oke, saya mau sapa narasumber kita dulu. Hai, Mbak Anya dan juga Mbak Inge. Hai Mbak. Terakhir ini kita habis bagi-bagi kuis terakhir untuk Mbak Inge dan juga Anya nih. Mungkin ada pesan-pesan atau tips yang mau disampaikan untuk para orang tua agar lebih berani dan juga pede untuk mendongeng bersama anak. Mungkin dari Mbak Inge dulu, silahkan. Iya, pesan-pesan ya. Ini kan situasi PPKM, kita di rumah aja. Seperti Mbak Anya sampaikan, ini sebenarnya kesempatan besar kita untuk menciptakan bonding dengan anak-anak. Dongeng itu adalah sebuah bentuk komunikasi, dan komunikasi sesederhana apapun akan menyenangkan untuk anak-anak jika disampaikan melalui dongeng. Jadi kalau kita tahu begitu banyak manfaat dongeng untuk menciptakan bonding, terutama ayo dongeng aja, karena dongeng itu adalah sarana kita untuk bersenang-senang dengan anak. Jadi enjoy aja, karena itu cara kita berkomunikasi juga ya Mbak Inga ya sama anak-anak. Nah kalau dari Anya mungkin ada pesan-pesan atau tips yang mau disampaikan agar orang tua lebih berani atau pede nih untuk mendongeng sama anak. Silakan Anya. Mungkin Anya lagi di mute ya ininya ya, belum kedengeran. Oh iya, halo Mbak, dengar ya? Kedengeran sekarang. Oke, kalau dari aku ya, pesan dan pesannya adalah buat para moms di sini dan ya, ayah yang sedang mendengarkan, kalau misalnya kita itu mau bonding, apalagi kan aku ibu dari 3 orang anak ya, sebisa mungkin setiap anak itu punya porsinya masing-masing, jadi punya quality time sama anak tuh sendiri-sendiri, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, dan yang pasti tiga-tiganya itu pasti punya kesukaan yang berbeda-beda. Nah makanya tadi yang aku bilang, harus tahu dulu apa minatnya mereka, dan setelah itu baru deh quality time masing-masing anak. Terima kasih Anya dan juga Mbak Inge atas waktunya, sudah sharing banyak sekali informasi, edukasi, dan tentunya ini bermanfaat sekali untuk para orang tua di rumah. Tapi sayang kayaknya kita harus berpisah nih Anya dan juga Mbak Inge karena keterbatasan durasi. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat terus ya sama keluarga. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Makasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Mbak Inga. Iya, makasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi nih di acara-acara kumparan berikutnya. Oke, terima kasih, bye. Terima kasih juga untuk ibu dan ayah yang sudah setia menyaksikan sesi Moms Talk bersama Autan siang hari ini. Baru Autan Sakura. Dengan wangi bunga sakura, lindungi kulit lembutmu dari gigitan nyamuk. Supaya kamu bisa fokus pada yang paling berharga. Autan, lindungi momen bersama keluarga. Essie Johnson.